Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Ikatan Alumni Insan Tama, kita bertemu di sekolah Ramadan dalam kelas Duha Rabu 29 April 2020 bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas topik tentang ikhtiar dan tawakal menghadapi pandemi, pendekatan medis dan syariah. Telah bersama kita pagi hari ini ada dua pemateri dan ada satu pembicara tamu ya. Yang pertama ini ada Kak Muhammad Imaduddin Siddiq, Sarjana Farmasi Apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Imad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau sekarang aktif di komunitas di Halo Apoteker ID, juga aktif di komunitas literasi Islam, juga beliau sebagai pengurus pusat Ikatan Alumni Insan Tama. Lalu pemateri kedua ada Kak Muhammad Alauddin Azam, Sarjana Sastra Arab. Assalamualaikum Kak Azam. Aktifkan audionya dulu Kak Azam. Aktifkan dulu. Gimana Kak Azam? Sehat? Mohon maaf semuanya. Ya Alhamdulillah baik. Cukup stres dikit. Iya. Beliau ini aktivis dakwah, ya, sering mengisi kajian di berbagai komunitas, juga aktif di berbagai komunitas juga, dan juga pengurus pusat Ikatan Alumni Insan Tama. Telah hadir juga bersama kita narasumber tamu ya, pembicara tamu ini Dr. Ahmad Lukman Hakim. Assalamualaikum Mas Hakim. Beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dokter di rumah sakit swasta di Sidoarjo. Dr. Hakim, Mas Hakim juga merupakan suami dari Kak Azimatur Rashidah ya, biasa kita panggil Kak Zizi, alumni angkatan 1 SMA Insan Tama. Mungkin langsung aja kita langsung masuk ke kelas ya. Kita masuk materi pertama. Gimana Mas Hakim? Udah tersambung Mas Hakim? Apa ada soal sinyal? Halo, Assalamualaikum. Ya, sudah. Sudah ya. Tadi nyimak juga kan Mas Hakim? Ya, semua. Insya Allah ya. Mungkin langsung aja Mas Hakim. Kita pertama ke Mas Hakim terlebih dahulu ya. Mas Hakim kan dokter nih. Dokter gitu. Mungkin Mas Hakim bisa menyampaikan berbagai hal seputar COVID-19 dari sudut pandang medis. Bagaimana Mas Hakim? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelumnya saya sampaikan jazakumullahu khairan katsirah kepada seluruh panitia yang telah mengundang saya dan memberikan saya kesempatan di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, untuk kemudian bersama-sama membagikan informasi yang semoga apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Kedua, karena ini via streaming Zoom, mohon maaf nanti kalau semisal penjelasan saya terlalu cepat atau kemudian jelas, boleh nanti moderator memotong ya untuk mengklarifikasi atau minta saya supaya diulang, karena beberapa kali Zoom mungkin karena kendala koneksi biasanya ada kalimat atau penjelasan yang kurang jelas, nanti kalau ditumpuk di belakang nanti dapatnya semakin bingung. Dari panitia memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan COVID-19. Halo, seperti yang kita ketahui, COVID saat ini sudah menjadi permasalahan global sehingga ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi karena sudah menjangkit ke hampir seluruh negara di dunia. Sedangkan di Indonesia sudah di seluruh provinsi di Indonesia sudah dikonfirmasi adanya temuan positif COVID.
Data terbaru per hari ini, barusan tadi saya lihat di data dunia, itu sudah tercatat lebih dari 3 juta orang terinfeksi COVID-19 dengan angka kematian mencapai 220.000, hampir 220.000 orang dari. Ya, Untuk COVID sendiri saat ini yang perlu diketahui teman-teman, bahwasannya memang negeri kita sudah salah langkah sejak awal. Jadi karena persiapan yang kurang, kemudian di awal ketika sudah ada wabah corona di Cina, nah, ini kan pemimpin ini terkesan meremehkan bahkan membuat guyonan-guyonan. Karena di awal langkah ini sudah salah, maka saat ini virus corona ini sudah menyebar luas, bahkan mungkin sudah sangat susah dikendalikan. Sehingga apa? Sehingga fakta yang saat ini beredar adalah yang pertama, virus corona ini sudah menjangkiti hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, gejalanya ini sudah sangat tidak jelas. Jadi ada orang yang kemudian datang dengan hanya demam saja, ternyata di akhir setelah dicek-cek positif corona. Ada orang yang datang mungkin tidak ada gejala sekalipun, ternyata dicek juga sudah corona. Maka kita sebenarnya saat ini tidak pernah tahu keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, bisa jadi sudah ada yang positif, tapi kemudian karena tidak terdeteksi, maka kita tidak tahu kalau mereka sudah positif, dan itu berpotensi menularkan kepada yang lain. Ini karena memang sejak awal kita sudah salah langkah. Sudahlah sejak awal kita salah langkah, diteruskan yang sekarang. Secara medis juga pemerintah bingung menentukan langkah selanjutnya dengan berbagai macam alasan, ya, baik alasan ekonomi, baik. Saya nggak membahas dari situ, tapi lebih ke sisi medisnya. Ya. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga bahwasanya saat ini coronavirus disease ini sudah menjangkiti hampir seluruh lapisan dan juga usia. Baik yang masih bayi, yang masih kecil, sampai kemudian yang sudah sepuh, yang sudah tua. Dan angka kematian di Indonesia ini secara fakta termasuk yang tertinggi di dunia, karena hampir 8% saat ini. Kalau dulu awal-awal bisa hampir 10%. Padahal angka kematian tenaga medis ini Indonesia juga mencatatkan kematiannya tertinggi. Bayangkan saja di antaranya adalah dokter-dokter dari Indonesia. Terputus kembali ya sama Mas Hakim. Mungkin nanti baiknya kita ke sesi tanya jawab aja ya untuk Mas Hakim, karena ada kendala sinyal begitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit sama Kak Imat ya, karena juga mungkin mengetahui juga info seputar COVID-19 ya begitu. Kak Imat tersambung ya Kak Imat ya? Sambung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari pernyataan Mas Hakim tadi menyimak ya? Iya, nyambung. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu sama Kak Imat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sedikit menyambung dari penjelasan Pak Dokter ya. Pak Mas Hakim ya. Tentang COVID ini bahwa emang kondisinya sekarang kebetulan saya juga praktek walaupun bukan di rumah sakit kebetulan kalau saya di apotek. Kondisinya memang sudah agak ya bisa dikatakan sulit ya mendeteksi dan mengetahui sebenarnya siapa atau kondisi apa yang dikatakan COVID ini gitu ya. Bahkan beberapa hari yang lalu ya saya sempat ikut diskusi dengan di kalangan apoteker gitu ya. Ini ada laporan baru gitu bahwa kayak letih, lesu, terus sakit-sakit tulang, ya istilahnya kalau di medis itu GBS ya, Guillain-Barré syndrome ya.
itu juga ternyata ya ketika di swab, ketika dicek ya ada gitu. Artinya satu hal gitu ya, terutama yang ada di wilayah zona merah, maksudnya gitu ya, ini tambahan dari saya. Memang buat kita ya, buat masyarakat gitu ya, buat kita memang ini pilihan terbaik gitu ya adalah stay at home gitu ya. Itu pilihan yang ya emang dilematis ya, ketika memang kondisinya kita memaksa kita harus keluar, artinya ya misalkan kepala rumah tangga harus kerja dan sebagainya. Nah, ini pilihan yang sulit memang, tapi memang pilihan terbaik emang di rumah gitu. Terutama yang di wilayah zona merah. Mungkin kalau kebetulan saya di Bogor, yaitu terus di Jakarta gitu ya, itu kan zona merah. Gitu. Mungkin itu sih tambahan dikit ya. Iya. Enggak. Mungkin ya terima kasih Kak Imad. Ini sudah tersambung kembali ya sama Mas Hakim. Mas Hakim, mungkin bisa dilanjut lagi sama Mas Hakim ya. Mungkin sekitar ya 5 menit, 7 menit. Silahkan Mas Hakim. Halo Mas Hakim, masih terputus-putus ini. Halo Mas Hakim. Mungkin kita sekarang ke sesinya Kak Imad dulu ya. Karena kita sekarang ini membahas tentang ikhtiar dan tawakal menghadapi pandemi, pendekatan medis dan syariah. Membahas tentang ikhtiar dan tawakal nih dengan pendekatan medis tuh kayak gimana sih? Tapi Ana mau ada pertanyaan dulu nih Kak Imad nih. Ya, pertanyaan yang sering mungkin jadi jadi perdebatan juga di sosmed nih. Apakah benar nih wabah COVID-19 ini benar-benar pandemi wabah atau sebenarnya itu adalah konspirasi gitu? Iya. Tentang konspirasi atau bukan ya. Ya. Memang yang sebelum kita masuk ke bahasan konspirasi atau bukan ya. Jadi satu hal ada beberapa hal sih yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama bahwa ilmu pengetahuan saat ini ya itu sudah sedemikian rupa berkembang ya. Artinya hal-hal yang bisa jadi orang awam tidak ketahui sebenarnya di kalangan ilmuwan, baik itu terutama di bidang kesehatan gitu ya, khususnya gitu ya, entah itu dokter, apoteker dan lain sebagainya gitu ya, itu sebenarnya atau mungkin yang ilmuwan ya bidang biologi, kimia dan sebagainya itu lebih jelas faktanya gitu. Jadi artinya informasi itu bukan tidak ada gitu, cuman memang ini tidak sampai ke masyarakat awam gitu ya, termasuk tentang si virus SARS-CoV ya. Jadi COVID ini kan penyebabnya itu virus SARS-CoV-2 gitu ya. Nah, SARS-CoV-2 itu kenapa 2? Karena emang ini turunan ya. Artinya bukan turunan, satu tipe dengan SARS yang sebelumnya gitu ya. Tahun 2003-2002 gitu ya. Wabahnya gitu ya. Nah, dalam ilmu pengetahuan pun gitu ya. Misalnya tadi konspirasi apakah ini dibuat atau tidak gitu kan ya. Jadi tentang pembuatan virus memang sudah ada gitu ya. Memang itu udah ada dan salah satunya di Wuhan itu memang disimpan virus-virus di lab itu gitu. Jadi sebenarnya virus itu bisa disimpan gitu. Salah satunya di Wuhan. Memang mereka terkenal gitu ya. Nah, ini saya dapat konfirmasi juga dari kebetulan kolega di Korea Selatan gitu ya. Dia lagi PhD di sana, cerita dia juga di Korea Selatan juga bahas tentang penelitian tentang virus dan sebagainya gitu ya. Itu dia menyatakan bahwa ya memang di Wuhan itu ada gitu dan ada berapa lab-lab di dunia yang memang menyimpan gitu ya, menyimpan virus gitu. Nah, dalam ilmu pengetahuan gitu ya, virus itu memang bisa dibuat. Tapi dalam pembuatannya tidak pernah ada pembuatan yang tidak mirip dengan yang sudah ada gitu. Jadi kalau kita buat itu menyerupai jatuhnya gitu. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang virus itu berarti susunan genetiknya, baik itu DNA maupun RNA ya. Kebetulan SARS-CoV-2 ini kan dia RNA ya. Artinya RNA-nya kita tinggal cek gitu ya. Apakah sama dengan yang sudah ada atau dia agak beda gitu ya. Maksudnya berbeda gitu dengan yang sudah ada gitu. Dan ternyata ketika sudah teliti ada papernya
Kalau pengen baca bisa dicari di Nature ya, di Nature Medicine, tulisannya judulnya Proximity of Origin SARS-CoV-2 ya. Itu bisa dibaca papernya, itu digambarkan gitu ya. Bagaimana susunan DNA dari SARS-CoV-2 dengan yang lainnya gitu, dan ternyata istilahnya itu backbone-nya gitu. Backbone itu susunan DNA sebenarnya, bukan tulang punggung ya. Karena virus ini nggak punya tulang punggung gitu ya. Backbone-nya itu ya berbeda gitu. Artinya dia kemungkinan ini adalah seleksi alam. Itu sih. Jadi sampai saat ini kemungkinannya bukan dibuat tapi secara alami. Ya baik, Kak Imad. Kalau begitu bisa dikatakan bahwa ini adalah murni dari itu ya, murni dari wabah itu sendiri gitu. Bukan merupakan hasil konspirasi kayak gitu ya. Iya. Terus sampai saat ini seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Kak Imad mengenai perbandingan antara virus MERS, terus juga dulu sebelumnya ada flu burung. Sekarang ini apa sih perbandingan, bisa mungkin dijelaskan kasusnya gitu? Iya. Tentang perbandingan wabah-wabah sebelumnya ya, memang biasanya kalau perbandingan itu yang pertama ya, ini sebenarnya bidangnya orang epidemiologi ya. Saya nggak terlalu banyak bahas, maksudnya nggak terlalu banyak belajar juga, ya belajar cuma sedikit banget gitu ya, karena emang fokus saya di obat gitu ya. Tentang wabah sebelumnya itu memang memiliki tingkat kematian yang memang dibandingkan dengan yang SARS-CoV-2 ini itu lebih rendah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau lihat tingkat kematian itu bukan berarti ini lebih aman gitu ya. Ini nggak terlalu bermasalah ya. Namanya orang mati tetap aja mati gitu kan. Jadi sebenarnya bukan lihat itu bukan persentasenya tapi jumlah orang yang meninggal gitu. Nah, SARS-CoV-2 ini kenapa walaupun ya anggaplah Indonesia emang tinggi banget ya, sampai 8 tadi ya. Tapi kalau di dunia itu ya nggak sampai segitu sebenarnya gitu ya. Terakhir awal-awal sekitar 2, 3, sekarang mungkin 4 ya, 4% gitu. Tapi masalahnya yang meninggal, jumlah real yang meninggal itu gede banget gitu. Nah ini yang membedakan dengan wabah-wabah yang lain gitu ya. Karena wabah yang lain tuh nggak sebanyak, kondisinya nggak sebanyak yang terkena ketika COVID-19 ini gitu. Jadi ya sebenarnya angka-angka itu ya memang bukan berarti mengindikasikan atau menyatakan bahwa kita nggak perlu social distancing, itu keliru gitu. Tetap aja kita wajib untuk melakukan hal tersebut ya, entah itu social distancing, physical, kemudian apa lagi, stay at home misalkan gitu ya, makanya ada work from home dan sebagainya gitu ya. Jadi gambarannya ke sana gitu. Ya. Terima kasih Kak Imad. Sekarang kita tersambung kembali sama Mas Hakim. Mas Hakim, bisa dinyalakan audionya? Ya, halo. Alhamdulillah. Ya, Pak, ini cari tempat tadi. Oh iya. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Kalau tadi kan Mas Hakim menjelaskan beberapa poin yang efek dari COVID-19 itu faktornya itu banyak ya, dari misalkan penyebarannya masuk ke wilayah yang tidak jelas, lalu masuk ke lapisan berbagai usia, juga angka kematiannya itu mencapai antara 8% hingga 10%. Bisa dilanjutkan lagi, Mas Hakim? Ya, baik. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Mas Imad, ya. Memang virus ini pandemi yang sebelumnya tidak terlalu tinggi biasa. Jadi sudah di dunia bahkan hampir 3 juta. Dan penyebab yang fix, yang yang pasti itu adalah melalui droplet nuklei. Apa itu droplet nuklei? Droplet nuklei itu adalah asal dari yang berasal dari biasa waktu yang lama. Sedangkan penularan lewat udara atau airborne transmission ini masih dalam penelitian sampai saat ini dan masih menjadi perdebatan apakah memang ini ditularkan melalui udara. Artinya mengambang di udara. Ini saat ini masih dalam perdebatan. Tapi penelitian mengarah ke sana masih bisa dilakukan. Tapi yang jelas yang pasti adalah ini menular melalui
droplet. Dan droplet ini akan masuk ke dalam tubuh. Virus ini akan masuk ke dalam tubuh ketika terhirup melalui saluran pernafasan. Oleh karena itu, oleh tenaga kesehatan kita disarankan untuk sering-sering mencuci tangan. Harapannya ketika ada virus yang berada dalam bentuk droplet itu tadi mengenai tangan kita, kita bisa sering-sering cuci tangan karena virus itu mati mencuci tangan. Juga kita disarankan untuk menggunakan masker karena memang apabila orang yang sakit itu menggunakan masker, maka droplet itu akan terhalang keluar ke udara bebas. Dan kalaupun nanti masih ada yang kecolongan, masih ada yang bisa keluar virus itu dari masker, lah orang-orang di sekitarnya yang menggunakan masker juga akan mendapatkan proteksi yang maksimal. Jadi sisa virus itu tadi harapannya terhalang oleh masker sehingga tidak bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Seperti itu. Nah, apabila virus ini sudah masuk ke dalam tubuh, virus ini nanti akan ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu sekitar 2-14 hari. Apa itu masa inkubasi? Masa inkubasi adalah masa di mana virus itu masuk dan tidak menimbulkan gejala sampai nanti akhirnya menimbulkan gejala. Misal, virus ini masuk pada tanggal 2 April misalnya. Maka dari tanggal 2 April sampai tanggal 16 April bisa jadi orang ini tidak menimbulkan gejala. Kenapa? Karena ini adalah masa inkubasinya virus. Bisa jadi tanggal 16 April orang ini baru menunjukkan gejala seperti demam atau pilek. Atau ada juga yang setelah 2 hari tertular virus, hari ketiga sudah menimbulkan gejala. Nah, ini adalah masa inkubasi. Gejalanya apa aja? Gejalanya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang sudah sangat tidak jelas. Ada yang kalau yang mainstream itu gejalanya adalah panas, batuk, pilek, sesak. Sehingga sekarang ini kalau antum semuanya ke rumah sakit dengan keluhan tersebut pasti akan dipisahkan dengan pasien-pasien umum lainnya. Kenapa? Karena harus dipastikan dulu gejala panas atau demam, batuk, pilek, sesak itu bukan karena COVID. Itu yang paling mainstream. Tapi ternyata banyak juga variasi gejala yang kemudian datang. Ada yang datang dengan diare, nyeri perut. Ternyata juga setelah diperiksa COVID-19. Ada yang datang dengan kulit kemerahan. Ternyata setelah diperiksa juga ternyata COVID-19. Ada yang datang dengan mata merah. Ternyata setelah diperiksakan ternyata juga COVID-19. Bahkan ada yang sudah dirawat di rumah sakit, dinyatakan itu penyakitnya bukan COVID atau penyakit yang lain, misal demam berdarah atau tipes misalnya, yang secara umum dikenal sebagai typhoid fever. Ternyata setelah dievaluasi ulang, ternyata itu juga positif COVID. Maka gejalanya sekarang sudah sangat meluas dan tidak terprediksi. Baik, Mas Hakim. Ya. Kalau begitu, kita nih sebagai seorang Muslim tuh, apalagi misalkan kita ingin menyampaikan kepada orang yang mungkin kalau mendapat informasi juga terbatas ya, karena mungkin nggak aktif di sosmed, juga mungkin nggak ada paket data gitu ya. Nah itu kalau kita menyampaikan mungkin ke masyarakat ya di tengah-tengah situasi begini tuh, ikhtiar dan tawakal yang terbaiknya itu bagaimana sih kayak gitu. Kalau tadi mungkin udah dijelaskan ya, mungkin tadi kalau dijelaskan itu dari segi individu gitu, harus cuci tangan, pakai masker gitu. Tapi kalau dalam lingkup masyarakat tuh kayak gimana? Ya, baik, terima kasih. Memang kita menyadari ya seharusnya tugas pemerintah, jadi pemeran pemerintah itu sangat besar dalam pencegahan virus corona ini. Kenapa? Karena kalau pemerintah tidak serius, aturannya tidak utuh, alias hanya setengah-setengah dalam menyelesaikan permasalahan wabah, ya tidak akan pernah selesai. Karenanya memang perlu peran besar dari pemerintah untuk ini semua. Oke. Tapi kemudian kita sebagai individu tentu kita punya kewajiban juga untuk kemudian itu tadi ta'awun, saling tolong menolong, kemudian juga saling menasihati, saling memberikan nasihat baik kepada diri kita, sekitar kita, maupun kepada masyarakat luas. Sehingga ketika kita dan sekitar kita itu aman, tidak tertular, kita pun juga
resiko rendah. Tapi kalau kemudian cukup kita aja yang kemudian baik, seperti itu. Yang kita aja yang berperilaku hidup bersih dan sehat, sedangkan sekitar kita tidak, ya kita masih beresiko tinggi. Kenapa? Karena sekitar kita masih beresiko tinggi tertular penyakit. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, baik secara ikhtiar dan tawakal? Yang pertama, kita harus menyadari bahwasanya wabah ini adalah bagian dari musibah. Dan musibah ini adalah tidak lain kemudian ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyadari bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita, pada apa yang terjadi di dunia saat ini adalah tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari sebagai seorang muslim bahwasanya ternyata diri kita itu sangat kecil, sebagai makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bisa dilihatkan oleh makhluk yang sangat kecil dan tidak dilihat oleh mata sekali. Bahkan negeri Cina yang kemudian begitu sombongnya pada saat itu, ya sekitaran awal Oktober itu, presidennya mengatakan bahwa tidak akan ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan Cina. Ternyata bulan Desember akhir Cina diserang oleh virus yang sangat kecil dan itu sempat melumpuhkan perekonomian Cina. Bahkan saat ini negeri Amerika yang superpower yang katanya teknologinya paling hebat itu pun juga takut dengan adanya virus COVID-19. Jadi angka di Cina, di Amerika itu sudah 1 juta lebih, dan bahkan di sana dikabarkan APD juga sudah mulai langka, dokter juga sudah mulai frustasi dengan angka kasus yang banyak. Nah, jadi kita harus kemudian menyadari bahwa kita itu kecil, dan karena kita menyadari kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar bahwasanya hanya Allah kemudian sebaik-baik yang ada tambahan lagi? Ya. Ya, sebentar lagi. Ya. Siap, ya. Silakan Mas Hakim. Ya. Nah, kemudian kita tentu tidak hanya berlepas diri pada mencukupkan diri bahwasanya ya sudah, ini kan sudah dari Allah gitu. Lalu kemudian kita tanpa ada ikhtiar apa. Tetap kita kemudian sebagai seorang muslim, kita diminta untuk berikhtiar maksimal sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka sebagai seorang muslim itu tadi kita harus mengikuti apa yang kemudian sudah disarankan oleh banyak ahli. Mulai dari kemudian melakukan physical distancing, mulai dari melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan sistem imun seperti itu. Nah, ini adalah bentuk ikhtiar dari kita. Tidak diperbolehkan kemudian kita ya sudah pasrah begitu saja tanpa kemudian melakukan ikhtiar. Artinya begini, ada kemudian teman-teman yang karena mungkin tidak paham ya dengan konsep bahwasanya manusia itu juga perlu ikhtiar, tidak hanya cukup tawakal, maka mereka tetap tidak melakukan social distancing. Mereka tetap melakukan aktivitas perkumpulan yang itu atas nama kajian atau yang lain-lain, yang kemudian ini justru menjadi bumerang bagi kita umat Islam. Ini kemudian digoreng oleh teman-teman media yang kemudian menyudutkan kita seolah-olah kemudian yang menjadi sumber penularan itu adalah aktivitas-aktivitas ibadah. Padahal itu semua tidak. Oleh karena itu jalan ikhtiar ini kemudian perlu kita tempuh, bukan karena kita takut mati ya, bukan karena takut mati, tapi ikhtiar ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ikhtiar dalam pengobatan itu kan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu. Ya. Terima kasih Mas Hakim. Nanti kita tersambung lagi di sesi tanya jawab ya. Ya. Mungkin yang sudah lama menunggu nih Kak Azam. Gimana Kak Azam? Di-on-kan dulu. Soalnya. Ya. Siap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azam.
Pertanyaan simpel aja sih Ya. buat antum. Bagaimana menurut antum tentang pandemi ini, pandemi COVID-19 ini? Ya, cek suara bisa ya, kedengeran ya? Jelas. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman semua. Pertama-tama kami di sini terima kasih banyak ya, mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh Katama. Dan yang berikutnya juga kami atau saya pribadi ya mengucapkan apa istilahnya hormat juga kepada guru-guru saya. Ya, di situ ada Bu Dwi, ada Bu siapa lagi ya? Nggak ada ya. Ya atau guru-guru yang lain lah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan juga teman-teman Averos, teman-teman Al-Hazen, alumni semuanya lah. Itulah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi terkait dengan pandemi ya. Jadi ini panggilannya siapa? Bang Fadil ya. Bang Fadil Fadil, ya silahkan. Ya, Bang ya. Fadil. Iya, nggak apa-apa. Ya, Bang Fadil. Jadi bertanya tentang pandemi ini seperti apa. Jadi kalau di dalam temanya itu kan ikhtiar dan tawakal dalam pandemi ya, dalam perspektif medis dan syariah. Nah, kalau saya pribadi emang concern di atau istilahnya membahas tentang syariahnya di situ ya, dalam perspektif syariahnya. Nah, kalau yang pertama-tama begini, kita bisa mengambil dari satu sumber, misal di dalam Al-Quran ya disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nah, pada intinya ada 3 hal yang memang penting di situ. Yang pertama telah jadi kerusakan al-fasad itu, kemudian yang kedua itu disebabkan ulah tangan manusia bima kasabat aydin nas. Nah, kemudian yang ketiga itu la'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali. Nah, kalau kita bisa lihat ya di situ 3 hal ini itu hari ini terjadi gitu loh. Yang pertama, akhirnya manusia tahu bahwa terjadi kerusakan. Yang kedua, sebab tangan manusia di situ memang kalau kita lihat di dalam ayat itu kan bima kasabat aydin nas. Nah, saya memahami dalam pelajaran yang dulu saya pernah lihat itu, kalau di sini ya pasti ada teman-teman yang ngaji sastra Arab juga. Itu ada istilah balaghah ya. Jadi dalam ilmu balaghah itu ada istilah, kalau nggak salah isti'arah atau tasbih itu. Itu berbicara memang satu apa ya? Jadi Allah itu memang tidak menyebutkan apa istilahnya? Tidak menyebutkan misalkan karena memakan gitu ya, atau bagaimana gitu. Tapi aidinas itu bisa diartikan juga sebagai sebagai ulah tangan manusia. Maksudnya karena emang tangan-tangan manusia itu ya bisa diartikan banyak hal gitu. Intinya gitulah. Nah gitu. Nah, la'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali ke jalan yang benar. Nah, artinya di dalam pandemi ini kita bisa menyaksikan bahwa pandemi ini kalau secara fakta kita tadi sudah dengarkan ya dari para ahli ya. Di sini ada Mas Imad dan juga Mas Ahmad Hakim. Jadi secara medis seperti itu ya, bahwa memang ini terjadi karena virus kan, maksudnya karena situasi lingkungan gitu ya, maksudnya situasi lingkungan, kemudian akhirnya virus itu bisa menyebar kemana-mana gitu. Nah, cuman kalau kita sebagai umat Muslim ya, dan memang seharusnya manusia secara umum ya, karena memang Allah sebutkan di situ peringatan bagi manusia gitu, bahwa manusia semua harus melihat bahwa inilah fakta, inilah kalau kita pakai istilah dalam metode syariah itu fahmul waqi'nya seperti apa gitu. Jadi pemahaman faktanya itu bahwa apa yang terjadi hari ini memang kesimpulannya akibat ulah tangan manusia gitu. Nah, jadi
manusia itu harus mengakui ini bahwa ini adalah perbuatan mereka gitu loh. Meskipun kan misal gini, ada orang yang tanya, ini kan cuma sebagian orang yang melakukan. Ya memang gitu. Sebagaimana dulu ketika baginda Nabi mengingatkan bahwa kalau ada orang yang naik kapal itu kan bawa apa ya istilahnya, dia kehausan tuh kan. Istilahnya ilustrasi dari mencegah gitu. Jadi kalau dia lubangin kapal di bawah, nah itu kan walaupun dia pingin ngambil airnya gitu, itu otomatis pasti seluruh kapal itu akan kena gitu. Jadi ini bukan soal siapa yang melakukan atau apakah dia Muslim atau Nasrani, tapi ini karena ulah perbuatan manusia satu itu bisa kena semuanya gitu. Nah ini menjadi bencana yang akhirnya sekarang hampir seluruh dunia ya, bahkan seluruh dunia ya, termasuk negara superpower tadi yang disebutkan Mas Ahmad ya, Amerika, China itu juga kena gitu. Nah itu fakta ya, yang kita sudah tahu bersama. Nah jadi kalau secara gambaran faktanya kira-kira seperti itu, dan memang hari ini ya fakta selanjutnya kita akhirnya harus lockdown, kita harus melakukan segalanya di rumah dan lain-lain. Kira-kira begitulah, Dil, secara faktanya. Iya, ya terima kasih Kak Azam. Nah sebelum kita lanjut ke Kak Imat, Ana ingin ngingetin ke teman-teman semua yang sudah join di Zoom kali ini, Zoom Ikatan Alumni Santama, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan maupun menuliskan pandangannya di kolom chat ya. Nanti insya Allah Ana bacakan. Sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin ke Kak Imat terlebih dahulu nih. Kak Imat, kalau di Antum kan sekarang kan kalau di bidang farmasi itu mungkin cocoknya gini. Virus ini sudah menyebar gitu, sudah menyebar kemana-mana. Nah, terus kalau kita lihat di media gitu, bahwa ada upaya untuk membuat vaksin untuk COVID-19, nah gitu. Pandangan Kak Imat sebagai apoteker gimana nih mengenai berita-berita pembuatan vaksin untuk COVID-19? Memang benar. Cek. Masuk ya? Ya. Masuk. Ya. Tentang pembuatan vaksin ya. Saat ini memang sedang berlangsung ya. Dan ini tidak cuma 1-2 aja. Dan tidak terfokus misalkan ini vaksin dari negara Amerika atau vaksin hanya dari negara Israel, bahkan kemarin banyak rame gitu ya di media gitu ya, atau bahkan dari Cina gitu ya. Jadi sekarang yang perlu dipahami, vaksin itu siapa yang bisa buat, silahkan buat gitu. Karena namanya penelitian, silahkan dilakukan gitu ya. Tidak ada orang yang saya doang yang boleh gitu, yang lain nggak boleh gitu. Enggak gitu ya. Tapi memang biaya pembuatan vaksin gitu ya, itu memang sangat-sangat mahal gitu ya. Itu yang satunya dipahami gitu ya. Ada satu paper yang bahas sebenarnya berapa sih biaya pembuatan satu vaksin ya. Artinya satu vaksin itu satu senyawa. Misalkan vaksin misalkan HPV misalkan gitu ya. Itu satu doang gitu ya. Nah, itu sama manufacture-nya, sama pabrik dan sebagainya itu sampai tembus sekitar 7 triliun sampai 15 triliun gitu ya. Itu rupiah maksudnya. Rupiah. Jadi itu penelitian biasanya dalam jangka waktu berapa tuh? Memang kalau vaksin bisa lebih cepat gitu ya. Sekitar 12 bulan atau setahun kurang lebihan ya. Itu bisa gitu ya. Artinya memang ya nggak bisa secepat apapun gitu. Itu udah paling cepat gitu ya. Artinya udah dikejar banyak hal yang semoga bisa dirangkum cepat gitu ya. Itu tembusnya ya sekitar 12 bulan gitu ya, atau 12 sampai 14 bulan gitu. Nah, tentang COVID ini memang ya kita mau nggak mau kondisinya kita harus menunggu gitu ya. Karena gini, kita ini berperang dengan sesuatu yang kita belum punya senjatanya gitu. Faktanya sekarang gitu. Kita nggak punya obat apapun ya. Karena obat itu bukan maksudnya kalau vaksin kan dia untuk mencegah gitu ya. Artinya orang mencegah agar tidak terkena gitu ya. Kalau obat sudah terkena diobatin gitu ya. Nah, masalahnya kalau obat itu tetap harus masuk ke rumah sakit kah dulu atau enggak gitu ya. Nah,
nanti ada masalah lain, kemampuan rumah sakit untuk menampung jumlah orang yang sakit itu mampu atau enggak gitu. Kalau jumlahnya semakin besar gitu ya. Nah, itu yang jadi soal kalau obat doang gitu. Makanya orang sekarang bagaimana berpikir untuk menemukan vaksinnya gitu. Karena vaksin itu mencegah orang untuk tertular gitu ya. Nah, tentang vaksin memang sekarang banyak. Bahkan ini saya baca data dari WHO per 30 Maret gitu ya. Itu ada 2 penelitian sudah berlangsung ke manusia. Dan ada 42 penelitian yang masih dilakukan ke hewan. Gitu ya. Nah ini yang sudah berlangsung per 30 Maret gitu ya. Itu hampir sebulan yang lalu gitu ya. Artinya kalau sekarang udah lebih banyak lagi gitu ya. Nah jadi faktanya seperti itu. Nah tapi yang jadi titik kritis adalah bahwa memang pembuatan vaksin ini memang ya tidak ada satu negara pun yang mau untuk mensupport gitu. Artinya memang hampir semuanya ini swasta gitu. Perusahaan-perusahaan obat ya anggaplah kalau di kita ini namanya Big Pharma gitu ya. Perusahaan obat besar misalkan kayak Johnson & Johnson, Sanofi Aventis, Pfizer, Merck, kemudian dan banyak lagi lah gitu ya, beberapanya gitu ya. Itu yang mau untuk donasi gitu. Ya karena memang mereka melihat bahwa potensi keuntungannya besar gitu. Tapi bukan berarti kita melihat bahwa vaksin ini jadi jelek gitu. Enggak. Komoditas ya, bukan ya? Iya, memang itu jatuh komoditas itu jatuhnya. Memang vaksinnya bagus, cuman ya itu yang mau untuk ya kita bilang apa ya istilahnya mengeluarkan dana untuk penelitian R&D itu ya orang-orang yang tadi aja gitu. Ya termasuk Indonesia ya sampai saat ini bahkan nggak ada. Bahkan satu obat pun belum pernah Indonesia buat gitu, atau menemukan. Belum pernah. Gitu. Itu fakta sekarang gitu ya. Mungkin itu. Iya. Terima kasih Kak Imad. Sebelum sesi tanya jawab mungkin kita tanya kembali ke Kak Azam ya. Kak Azam. Masih on. Ya. Masih on ya. Kak Azam. Ya. Menurut syariah, ikhtiar dan tawakal yang harus dilakukan selama pandemi itu seperti apa? Apalagi sekarang ini ya di bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan nih ikhtiar dan tawakal yang terbaik kita sebagai seorang muslim itu bagaimana sih? Oke, terima kasih Bang Fadil. Jadi kalau kita sudah memahami faktanya bahwa fakta yang terjadi ya seperti itu, ya memang terjadi al-fasad ya. Al-fasad itu bisa babi ma'asinas juga. Jadi karena emang itu ya. Jadi disebabkan karena kemaksiatan manusia gitu. Nah, artinya al-fasad itu kita bagaimana cara bisa apa istilahnya? Ikhtiar gitu ya. Ikhtiar itu kan istilahnya pilihan sebetulnya gitu. Kalau kita kan menganggapnya berusaha gitu. Ikhtiar. Kita harus berikhtiar gitu. Kita harus berusaha. Nah, tapi kalau secara bahasa emang yahtaru ikhtiar gitu. Jadi memilih sebetulnya. Jadi kita memilih yang mana. Nah, ini kalau di dalam perspektif syariahnya itu ya salah satu kitab di dalam kitab Nizamul Islam kan ada istilahnya musayyar, ada istilahnya mukhtar gitu. Ada muhayyar, ada musayyar. Jadi ada ada area yang memang musayyar yang memang tidak dikuasai oleh kita, ada muhayyar, ada yang memang kita kuasai atau kita bisa milih gitu. Nah, jadi ikhtiar atau pilihan kita itu nanti bergantung juga pada dalilnya gitu. Nah, makanya kalau kita fahmul waqi kita sudah dapat, ya kita bisa memahami bahwa faktanya memang ada situasi yang luar biasa ini. Nah, maka fahmul dalilnya seperti apa sekarang itu. Jadi pemahaman dalil terhadap faktanya seperti apa. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa ngambil yang namanya sikap gitu. Jadi sikap kita seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Bang Fadil gitu. Nah, jadi pemahaman dalilnya begini, kalau kita perhatikan banyak dalil-dalil yang sudah kita baca ya insya Allah. Jadi terkait dengan bahwa dulu Rasulullah dan para sahabat juga pernah tersebar wabah taun itu ya. Nah itu bagaimana sikapnya ketika Rasul ditanya ini kenapa ada taun segala macam. Nah itu intinya tetap berada di rumah kan gitu ya. Nah kemudian
ya berlarilah sekencang-kencangnya gitu loh dari penyakit itu gitu. Jangan sampai kita kena kan gitu kira-kira gitu. Nah, terus kalau ada satu negeri kena penyakit, itu juga kita jangan datangi situ. Kalau di negeri kita ada penyakit, kita juga jangan keluar gitu. Intinya semua dalil itu sudah ada di dalam as-sunnah, dan itu tinggal kita praktekkan sebetulnya gitu. Nah, jadi Rasulullah tuh dulu dan para sahabat juga itu sudah pernah kena wabah mungkin model sekarang gitu ya. Kalau dulu taun kan sejenis apa ya, penyakit kulit atau apa, intinya di area udara gitu yang memang itu hampir-hampir sama kayak sekarang gitu. Intinya bisa masuk ke pernapasan dan ngaruh di paru-paru dan seterusnya yang akhirnya bisa menyebabkan al-maut gitu, kematian kan gitu. Nah, jadi dari pemahaman dalil itu kemudian dikaitkan dengan fakta, nah makanya keluarlah istimbatul hukmi kan gitu. Jadi hukum syariah terkait dengan sikap kita gitu. Nah, jadi sikap kita seperti apa? Kalau kita lihat dari ini, ya ikhtiar kita yang pertama emang melockdownkan diri kita, ya stay at home itu gitu. Jadi memang pilihan di rumah ini adalah pilihan yang sesuai dengan syariat gitu. Jadi ini bukan persoalan memang ada surat edaran segala macam. Itu yes gitu. Intinya memang kita ikuti al-hukam hari ini kan, gitu. Siapa pemimpin kita hari ini gitu. Nah, cuman di satu sisi memang spirit kita emang harus syariat gitu. Maksudnya kita melockdownkan diri kita itu karena semata-mata memang Rasulullah mengajari seperti itu gitu. Jadi bukan hanya just ini apa istilahnya pemimpin kita suruh lockdown segala macam kan gitu. Nah, tapi emang Rasulullah mengajarkan seperti itu, ikhtiar kita seperti itu. Nah, kemudian ikhtiar yang lainnya juga mungkin secara medis juga dibuktikan ya bahwa Islam mengajari kita untuk bersih kan gitu. Bahwa Allahu yuhibbu al-mutatahhirin kan gitu. Jadi Allah sendiri mencintai orang-orang yang bersih, yang suci, yang dia itu senantiasa toharoh gitu. Nah, ini juga kan ikhtiar kita untuk tetap bersih, cuci tangan segala macam itu di dalam syariat Islam sudah diajarkan. Nah, kemudian terlebih lagi tawakal, wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh kan gitu. Wa may yattaqallaha fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa yang istilahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fahuwa hasbuh, maka akan dapat rezekinya gitu. Akan dapat istilahnya kemaslahatannya, kebaikannya gitu dan lain sebagainya gitu. Terlebih bagi kita yang physical distancing, social distancing ini kan minimal kita tidak membawa penyakit di kampung kita gitu kan. Terlepas ada istilah mudik atau versus pulang kampung, yaitu terlepas dari itu semua, yang penting kita nggak pulang gitu. Itu kan intinya gitu. Jadi itu sudah benar gitu intinya. Ya, seperti itu Dil. Jadi kita ikhtiar tawakal itu sudah diajarkan oleh Nabi kita, oleh Al-Quran ya, dan itu jadi pahala di bulan suci ini apalagi. Iya. Seperti itu. Jadi kita puasa bisa nambah pahala juga kalau kita di rumah gitu. Kayak gitu. Ya. Terima kasih Kak Azam. Teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin yang dari chat terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan dari Bu Dwi. Nah, Bu Dwi ini guru biologi ya dulu ya, dari SMA berarti. Nah, Fadil izin bertanya terkait obat Avigan dan kloroquine yang sudah dipesan Pak Jokowi untuk pasien COVID-19. Memang informasinya sudah banyak dibahas juga. Ibu ingin dengar bagaimana pendapat Mas Hakim dan Na'imat. Terima kasih sebelumnya. Mungkin dari Kak Imat dulu ya, yang sebagai apoteker nih memahami obat-obat. Gimana Kak Imat pendapat antum Kak Imat? Ya, tentang obat Avigan sama kloroquine ya. Avigan itu obat antivirus. Dia flu ya, lebih ke flu sebenarnya gitu. Jadi gini, memang sekarang ini banyak sedang dicobakan untuk obat-obatan, uji klinik di beberapa tempat juga. Artinya uji klinik itu uji ke manusia yang dia positif COVID ya. Artinya memang obat-obat tersebut dilakukan penelitian, dicobakan kepada manusia yang sudah terkena dan memang positif secara data PCR berarti ya. Yang memang penegak
gold diagnosnya gitu ya. Nah, ini masih jadi perdebatan gitu ya. Artinya memang belum ada sampai saat ini data yang menjelaskan bahwa ini sebagai obatnya gitu ya. Karena banyak bentuk penelitian atau jenis penelitian yang masih relatif kecil jumlah orangnya dengan randomisasi yang masih kurang gitu. Nah ini sudah banyak dibahas gitu ya. Nah termasuk ada salah satu laporan yang paling bagus ya datanya itu dari rumah sakit di Marseille, Prancis gitu ya. Itu memang memperlihatkan bahwa ada perbaikan gitu ya ketika penggunaan obat kloroquine gitu ya. Tetapi faktanya memang banyak dikritisi oleh para peneliti. Ini masih belum bisa memberikan gambaran yang jelas gitu karena jumlah orang yang mengikuti ujinya itu sedikit dan ini belum diberikan kriteria-kriteria gitu. Apakah ini memang karena obatnya atau memang karena fasilitas rumah sakitnya gitu yang memang bagus gitu. Nah, ini yang sampai saat ini faktanya seperti itu gitu. Jadi emang belum ada penjelasan yang jelas gitu ya tentang obat yang memang sebagai obat gitu ya. Nah, itu memang yang terjadi sekarang itu. Iya. Terima kasih. Ke Mas Hakim ya. Mas Hakim ada tanggapan mengenai pertanyaan ini? Sama ini ingin bertanya. Ya. Ingin tanya nih Mas Hakim. Kan jam 10 Mas Hakim ada praktek ya? Bisa dilanjut atau nanti mungkin sekalian aja gitu ya. Sekalian Mas Hakim bisa menarik kesimpulan dari diskusi kita kali ini menurut Mas Hakim gitu. Ya, baik. Ya, baik. Karena memang jam 10 saya harusnya praktek, ini mungkin terakhir ya. Oh iya, Mas Hakim. Sekalian saya berikan kesimpulan. Baik, saya ingin menanggapi pertanyaan yang tadi, yang terakhir. Jadi sampai saat ini belum ada satu statement pun yang menyatakan bahwasannya sudah ditemukan obat untuk COVID-19. Jadi sampai hari ini belum ada obatnya. COVID belum ada obatnya. Teori yang berkembang yang pertama adalah COVID ini adalah jenis virus yang seharusnya bisa sembuh dengan sendirinya atau self-limiting disease. Artinya pada pasien-pasien dengan tingkat imunitas yang bagus, tidak ada penyakit-penyakit parah lainnya, itu yang terkena coronavirus disease COVID-19 ini harusnya bisa sembuh dengan sendirinya sehingga tidak perlu obat. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika virus ini mengenai orang tua, anak-anak, kemudian orang-orang dengan penyakit sebelumnya yang itu bisa memperparah keadaan seperti penyakit ginjal, penyakit diabetes dan jantung, ini akan bisa jatuh kepada kematian. Sehingga pengobatan coronavirus disease ini masih terus dikembangkan penelitiannya. Bagaimana dengan Avigan dan juga kloroquine? Avigan dan kloroquine, Avigan sendiri selama ini memang diteliti sebagai obat antivirus, tapi tidak spesifik pada virus SARS-CoV-2 ini. Ya. Hanya pada virus-virus flu yang sebelumnya. Sedangkan untuk obat kloroquine ini sudah dijadikan sebagai obat anti malaria sebelumnya. Jadi kalau pasien-pasien dengan malaria biasanya kita berikan kloroquine. Itu sudah terbukti. Nah, dan penggunaannya untuk COVID memang sampai saat ini belum ada bukti yang valid. Selama ini hanya penelitian-penelitian yang itu masih belum bisa dijadikan patokan bahwasanya obat ini adalah obat untuk COVID-19. Lalu mengapa kok pemerintah tetap memesannya? Ya, ini yang menjadi kemudian aneh. Apakah kemudian ini memang ada hal lain, ada proyek-proyekan, atau yang lainnya? Apakah kemudian ini adalah bentuk ketidaksiapan pemerintah? Artinya begini, daripada tidak ada obat sama sekali, mending yang sudah ada penelitiannya ini kemudian kita datangkan seperti itu. Hal ini adalah kloroquine dan Avigan. Ini kan juga rada berantakan ya mikirnya menurut saya. Bahkan yang terbaru yang kemarin kita baca dari berita DPR menyetujui adanya impor jamu anti corona katanya seperti itu. Nah, ini juga di kalangan medis menjadi perdebatan yang luar biasa lah, kok bisa kemudian mengimpor jamu yang dikatakan anti corona. Nah, ini kan pola berpikir yang berantakan sebetulnya. Sebetulnya kalau memang kita niat untuk kemudian
memberantas corona ini daripada kemudian kita coba-coba obat, mending kemudian pemerintah itu menganggarkan anggaran yang cukup untuk penelitian berkaitan dengan vaksin maupun pengobatan corona. Nah, karena memang peran pemerintah ini sedikit, anggaran untuk seperti itu juga tidak ada. Nah, ini akhirnya juga menjadi buah simalakama. Kalau nggak ngapa-ngapain pemerintah salah, tapi kalau ngapa-ngapain ya tetap salah juga menurut kita yang di medis. Sehingga saya yang di medis, di klinisi, sampai saat ini tidak pernah memberikan obat kloroquine maupun Avigan untuk pasien-pasien dengan dugaan coronavirus disease, karena memang secara protap belum ada protap pasti untuk pemberian kloroquine ini. Ada pada beberapa kondisi yang sangat parah, ada beberapa space di sana untuk pemberian kloroquine. Tapi sampai saat ini belum dinyatakan bahwasanya kloroquine itu adalah obat untuk COVID-19. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan saya. Ya. Terus yang terakhir mungkin kesimpulannya ya, saja. Ya, closing statement. Ya, closing statement. Ya, kesimpulan saya, bahwasanya yang pertama, virus ini memang sudah menjadi pandemi menyebar di seluruh dunia, dan kemudian ini adalah menjadi problem kita, sehingga kita perlu bersama-sama untuk kemudian satu, mengingatkan kita sendiri untuk kemudian tetap melakukan ikhtiar, melakukan pilihan-pilihan dalam diri kita sendiri, untuk juga mengingatkan kepada masyarakat untuk juga melakukan ikhtiar yang sama, dan juga tidak melupakan mengingatkan kepada pemerintah dan juga negara untuk melakukan ikhtiar sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi kalau kemudian ini hanya diserahkan kepada individu dan masyarakat, dan negara masih belum sepenuhnya berupaya untuk menyelesaikan pandemi ini setengah-setengah, ya kemungkinan ini akan masih berlangsung lama. Sehingga terakhir dari saya, inilah kesempatan bagi kita untuk yang pertama menyadari bahwasanya kita ini adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita itu makhluk yang kecil di hadapan Allah, maka tidak pantas bagi kita untuk kemudian tidak taat pada aturan-aturannya Allah. Kemudian yang kedua, cermin negara yang tidak berasaskan Islam dengan pemimpin yang tidak bertakwa itu akan membawa banyak kemudorotan bagi kita semua. Tentu kita tidak ingin hal yang seperti ini terus berlanjut, sehingga harus ada upaya-upaya kita untuk kemudian melakukan perbaikan baik secara individu, masyarakat, maupun kepada pemerintah dan negeri. Iya, seperti itu. Iya. Terima kasih Mas Dr. Hakim telah bergabung bersama kita di kelas Ramadan yang diadakan oleh Ikatan Alumni Insantama. Saya mewakili Ikatan Alumni Insantama. Ucap jazakallah khair ya, Mas Hakim. Selamat bertugas. Tetap selalu sehat ya. Insyaallah amal jariahnya makin mantap ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih ya Mas Hakim. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke sesi tajab ya teman-teman yang ingin bertanya, terutama ikhwan, boleh dinyalakan videonya, boleh dinyalakan soundnya, silahkan langsung bertanya, ditujukan kepada siapa. Terutama pertanyaan kepada Kak Azam nih, Kak Azam dari tadi diam saja nih. Assalamualaikum Kak Fadil, Anda mau nanya boleh? Siapa nih? Siapa? Hafiz Akbar ya? Mau nanya ke Kak Azam. Iya. Oh iya, boleh. Hafiz Akbar boleh. Alumni angkatan berapa? Angkatan, saya Hafiz Akbar Muhammad, alumni angkatan 4 SMP SMA. Ya. Mau nanya ke Kak Azam. Ya, tafadhol, silakan. Boleh. Gini Kak Azam, memang kan kita juga tahu bahwa lockdown atau pembatasan sosial itu salah satu upaya syar'i untuk mencegah pandemi gitu ya. Nah, tapi beberapa hari lalu
atau beberapa waktu lalu kita tahu bahwa presiden kita bilang bahwa nggak ada negara yang sukses sama sekali dengan lockdown. Nah, itu gimana pendapat Kak Azam? Terus juga pendapat Kak Azam gimana tentang tentang upaya negeri kita untuk mencegah COVID-19 di Indonesia. Mungkin itu aja, Kak. Ya, Kazam, langsung dijawab, Kazam. Makasih Mas Hafid ya, Mas Hafiz Akbar. Jadi emang yang pertama kalau menurut saya soal tidak ada negara yang berhasil untuk keluar dari wabah ini ya dengan lockdown seperti itu ya. Kalau saya kurang tahu dia baca apa aja ya sebetulnya. Cuman kalau yang saya lihat gitu ya, intinya begini. Jadi kalau kita kembali kepada syariah gitu ya, kembali ke istilah ajaran Nabi, itu pasti ada maslahatnya gitu. Jadi jangan dibalik ya kaidah-kaidah yang seperti apa istilahnya, pokoknya dibalik maslahat ada syariat. Nah itu yang kaidah yang hari ini memang disebarluaskan kan gitu. Bahwa yang betul itu ya dibalik syariat pasti ada maslahat. Dan itu kan proses gitu ya. Artinya kalau Nabi itu mengajarkan seperti ini ya kita ikuti gitu. Meskipun itu pada awalnya mungkin terasa tidak mungkin atau seterusnya gitu. Itu bisa jadi kita belum sabar atau seperti apa, atau memang belum diambil hikmah dari istilahnya situasi yang ada seperti ini gitu. Jadi kan ayat yang tadi sebelumnya saya sampaikan itu adalah bahwa agar kalian kembalikan gitu intinya, la'allahum yarji'un. Artinya kerusakan segala macam itu memang pada intinya ketika istilahnya kita melihat itu sebagai fakta, kita juga harus justru kembali kepada Allah SWT yang punya bumi ini gitu, yang punya virus itu. Jadi kalau tidak ada negara yang tidak berhasil, itu bisa jadi memang negara-negara termasuk manusianya belum kembali ke jalan yang benar gitu, ke jalan syariat itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar melakukan lockdown-nya atau segala macam, tapi ini kan istilahnya dunia ini atau peradaban ini memang sejatinya peradaban yang memang sudah rusak gitu. Jadi kalau kita kaitan dengan kapitalisme misalnya gitu ya, itu emang asbab dari segala macam kerusakan yang ada di bumi ini gitu, masalah lingkungan gitu. Misalnya environment ya istilahnya ya, lingkungan itu kan memang yang paling kena gitu loh. Ketika orang itu sudah istilahnya berkutat di dalam dunia gitu. Bahkan ada istilahnya saya pernah baca itu buku Muhammad Qutb gitu, Al-Jahiyatu fi Qarnil Ishrin gitu. Jadi jahiliyah abad 21 itu memang terjadi hari ini gitu loh. Ketika manusia itu udah ngelakuin semuanya, bahkan makan sesuatu yang sebetulnya itu menjijikan itu dimakan juga ya terjadi gitu loh. Gitu. Apalagi politiknya udah kacau, ekonomi udah kacau segala macam. Nah, jadi masalah itu bukan hanya lockdown-nya aja, tapi semua itu harus gitu, harus dikembalikan ke yang semestinya gitu. Nah, itu sehingga ketidakmungkinan itu menjadi mungkin gitu loh. Karena kalau hari ini misal orang itu juga hanya perspektifnya hanya istilahnya lockdown aja ya, akhirnya kan juga istilahnya jadi ketidakmungkinan itu malah justru bisa muncul gitu. Nah itu soal yang pertama. Terus yang kedua itu tadi istilahnya masalah tadi syariah ya, Gil ya, lupa tadi. Pendapat Kak Azam tentang Indonesia, pencegahan Indonesia ya. Oh ya, pencegahannya ya. Ya jadi memang hari ini kalau yang saya perhatikan ya memang belum ada kejelasan yang memang istilahnya signifikan gitu terkait dengan sebetulnya kita itu mau seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalaupun sudah lockdown ini soal-soal kayak ekonomi gitu, pemerataan istilahnya beras kayak gitu, itu kan belum belum semuanya itu belum jelas gitu loh. Dan kalau misalnya kayak memang ini kaitannya dengan politik ya gitu. Misal
apa istilahnya orang disuruh lockdown itu kan apa namanya kayak Gojek segala macam itu masih ngantri di resto kan itu nunggu apa istilahnya pesannya itu kan juga akhirnya ya jadi masalah lagi gitu. Jadi belum jelas gitu. Istilahnya kalau suruh lockdown kan mestinya ekonomi mereka diurusin gitu, kebutuhan pokok mereka gitu, rumah-rumah mereka segala macam gitu. Nah itu yang seharusnya dilakukan. Jadi apa istilahnya ketidakjelasan dalam segi ekonomi itu juga belum terlihat gitu loh. Ini makanya kan yang terjadi kayak sekarang gitu. Masjid sepi, pasar rame gitu. Karena ekonomi itu yang emang jadi kebutuhan gitu. Ibaratnya kalau Hafiz nih, besok nggak bisa makan, ya mendingan keluar kan gitu kan. Istilahnya kayak kekhawatiran itu lebih ada daripada kekhawatiran terkena virus kan gitu. Jadi rasa takut terhadap virus itu dilawan sama rakyat Indonesia sendiri gitu. Daripada dia lapar terus kena penyakit perut itu lebih realistis gitu loh. Mungkin pemahamannya kira-kira begitu gitu. Jadi akhirnya ya bodo amat gitu. KRL stasiun tetap rame, ini tetap rame segala macam kayak gitu. Jadi ya kebijakan itu tidak bisa kita tidak bisa menyalahkan rakyat juga gitu karena rakyat sendiri juga di satu sisi tadi disuruh lockdown tapi kebutuhan ekonomi mereka kan juga harus terpenuhi. Jadi pilihannya memang antara dua itu dan rakyat lebih banyak memilih yang kedua gitu. Makanya kita mesti bisa lihat di titik-titik tertentu ya perputaran ekonomi ya terutama ya kayak apa istilahnya kayak pasar. Terus kalau yang KRL itu kan memang soal orang itu mau nggak mau tetap ada yang memang harus kerja benar-benar nggak bisa di rumah kayak gitu. Kira-kira gitu, Fis. Berarti ini kan persoalannya di politik ekonominya gitu, kira-kira. Terjawab ya, Hafiz Akbar ya? Siap, terjawab. Ya, Syukur. alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, teman-teman semua, karena sekarang sudah jam 10:30, kita juga akan melonggarkan waktu lebih banyak sedikit untuk sesi tanya jawab ini. Tapi untuk supaya nggak terlalu ngaret juga, mungkin pertanyaan yang sudah masuk, Ana bacakan semuanya. Jadi kepada Kak Imat dan Kak Azam, mohon disimak ya, mungkin bisa dicatat, supaya nanti bisa dijawab semuanya gitu ya. Gimana Kak Imat dan Kak Azam? Ya, siap. Siap ya? Ya, siap. Oke, tak bacakan pertanyaannya. Oh ini, dari Abdurrahman Effendi. Saya mau tanya, adakah ilmuwan muslim terkenal yang berkontribusi dalam pembuatan vaksin corona? Udah ya? Pertanyaan selanjutnya dari Budwi sudah. Dari Maryam Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Dr. Hakim, Kak Imat, Kak Azam. Di tengah pandemi seperti ini dan bertepatan di bulan Ramadan, kira-kira ikhtiar terbaik apa yang bisa dilakukan agar tetap bisa meraih kemuliaan bulan Ramadan? Pertanyaan selanjutnya dari Yesita Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau melihat kondisi negara yang abai dalam penanganan wabah saat ini, sepertinya bisa kita lihat kondisi seperti ini akan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan saat ini kita lihat belum ada solusi terbaik yang diberikan. Hal apa saja yang harus dan bisa kita upayakan sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjangnya untuk situasi saat ini, termasuk untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. Apalagi mengingat banyak juga dari beberapa pekerja yang di PHK. Bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan? Syukron. Ada juga pertanyaan yang masuk nih dari siapa? Raden Roro Ranti. Assalamualaikum Kak. Saya ingin bertanya untuk Kak Imat. Selain ada obat Avigan dan kloroquine, berita mainstream juga mengabarkan bahwa ada pengobatan COVID-19 melalui plasma darah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mekanismenya dan apakah cukup efektif sebagai solusi menyembuhkan pasien COVID-19? Kemudian untuk Kak Azam, masih dengan plasma darah. Bagaimana pandangan syariat terkait pengobatan menggunakan plasma darah? Syukron Kak. Ya. Ini
pertanyaan cukup ya, cukup segini. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin di kesempatan yang lain bisa bertanya ya di kelas Ramadan. Langsung aja mungkin ke Kak Imat terlebih dahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Tafadhol Kak Imat. Ya, saya coba jawab ya untuk beberapa pertanyaannya. Yang pertama dari Abdurrahman Effendi ya, ini kontribusi ilmuwan Muslim ya, pembuatan vaksin corona ya. Jadi gini, memang siapa orang dan sebagainya saya nggak paham gitu ya, saya nggak tahu karena memang pembuatan vaksin itu bukan orang per orang gitu ya. Artinya memang itu kerja tim, dan itu tim besar banget gitu. Bahkan kalau kita tahu pembuatan vaksin corona itu bukan cuma satu negara yang mengerjakan satu program yang sama gitu. Jadi misalkan rame gitu ya, vaksin ini buatan Amerika, oh berarti ini Amerika yang lagi jualan obat gitu. Enggak, faktanya, atau ada lagi orang, oh ini vaksin buatan Cina gitu ya. Ternyata faktanya salah satu lembaga di Cina dan salah satu perusahaan di Amerika ini joint venture gitu. Artinya apa? Mereka kerjasama gitu untuk buat program pembuatan vaksin itu gitu. Kenapa ya? Karena memang Cina punya orang-orang awal Cina punya orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakit ini adalah salah satu sumber daya yang harus dipakai juga gitu. Pengujian kan harus ke orang gitu masalahnya gitu kan. Nah, di Amerika ya mereka punya perusahaan obat yang sudah established gitu. Siap kalau misalkan nanti harus buat produksi obat sebagainya, produksi vaksin, mereka siap gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan siapa dan sebagainya, saya nggak paham. Tapi kalau adakah orang Muslim sana, itu ada. Saya yakin ada gitu. Karena Muslim itu hampir udah ya banyak lah, nggak cuma di perusahaan obat gitu. Itu udah banyak ya. Karena berapa juga kalau misalkan bicara tentang perusahaan-perusahaan obat itu ya, kebetulan saya apoteker, saya juga tahu dan teman-teman saya juga banyak di perusahaan obat itu gitu. Walaupun di Indonesia gitu ya. Maksudnya misalkan Johnson & Johnson di Indonesia itu ada juga gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus ikhtiar terbaik ya. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin dari perspektif medis memang ikhtiar terbaik adalah kita stay at home. Kita melakukan ibadah Ramadan gitu ya, itu di rumah. Ya, tidak perlu mencari masjid keluar gitu ya. Maksudnya maksa-maksa biar ini kerasa Ramadannya. Memang ya pasti ada yang berbeda gitu ya. Kita pun pasti akan merasakan itu sangat berbeda ya. Biasanya kita Ramadan tarawih di masjid rame, kerasa banget gitu ya. Apalagi nanti ya mungkin kalau awal Ramadan belum kerasa gitu, tapi mungkin di akhir Ramadan biasa kita itikaf gitu ya. Mungkin ini juga nggak bisa gitu. Tapi bukan berarti kita maksa ke masjid dan sebagainya gitu. Ya jangan juga gitu. Kita tetap di rumah karena kita nggak tahu masalahnya siapa yang sudah tertular dan sebagainya gitu ya. Kita ibadah bisa maksimal di rumah gitu ya. Baca Quran, dzikir, kita nonton ya kajian-kajian online. Sekarang banyak banget gitu. Dari mulai pagi, subuh gitu, itu mungkin kalau subuh di online gitu, itu mungkin bisa 3, 4, 5 kajian yang bisa kita tonton secara bersamaan gitu ya. Atau mungkin sebelum maghrib sama habis tarawih ya jam 8-an gitu ya, itu banyak juga ternyata. Nah itu kita bisa lakukan gitu ya, misalkan kangen kajian gitu ya, nonton aja gitu, itu juga online gitu ya. Jadi seperti itu ya, jadi tetap bisa gitu ya, bahkan kita bisa lebih fokus, kita juga bisa menjaga sesama, kita juga bisa mendapatkan pahala sekaligus ya. Kita niatkan ini bukan karena kita malas ke masjid, bukan, tapi karena ini untuk menjaga sesama dan menghindari kemudorotan yang lebih besar gitu ya. Kalau saya ke sana gitu ya. Nah, terkait satu lagi ya, plasma darah, bagaimana pengobatannya. Jadi gini, tadi sempat disinggung ya tentang penyakit ini penyakit self-limiting disease gitu ya. Jadi memang gini, konsep imunitas atau sistem imun itu ada 2 tipe ya. Sistem imun bawaan dan sistem imun yang dibuat gitu. Artinya dibuat itu muncul ketika sudah terpapar si virus atau bakterinya gitu ya. Nah, konsep plasma darah itu secara teori ingin membangkitkan sistem imun yang dia buatan gitu ya. Artinya sistem imun yang dibentuk ketika ada paparan dari penyakit gitu ya. Nah, ini sebenarnya ingin membangkitkan sistem imun yang kedua ya, bahasanya lapis kedua, dan ini memang lebih spesifik gitu ya, spesifik ke misalkan COVID gitu ya. Jadi plasma darah orang-orang yang sudah sembuh gitu. Jadi
bukan plasma darah siapapun ya. Jadi plasma darah orang yang sakit atau sembuh itu diinjeksikan ke orang-orang yang sehat gitu. Nah, secara teori itu tujuannya membangkitkan sistem imun yang buatan gitu ya. Yang memang spesifik untuk menangkal si virus SARS-CoV-2 ini gitu. Nah, tapi secara klinis sekali lagi pengobatan dan di dunia medis itu kita tidak hanya bicara teori secara ilmu pengetahuan, tapi harus dibuktikan secara klinis. Artinya harus dicobakan, dilakukan penelitian karena memang ini nggak main-main gitu ya. Karena jangan sampai plasma darah diinjeksikan yang terjadi malah bukannya memperkuat daya tahan tubuh, malah justru malah terinfeksi gitu kan. Nah ini yang berbahaya gitu. Nah lalu kejadiannya juga banyak laporan sekarang ternyata bahkan di Korea Selatan ada orang-orang yang sudah sembuh dia terinfeksi kembali gitu. Artinya apa? Artinya sistem imunnya pun belum secara teori tidak terbukti gitu. Artinya memang ini masih dalam taraf penelitian artinya gitu. Jadi masih dicari sebenarnya apakah ini masih bermutasikah atau virus dan sebagainya. Ini yang belum jelas gitu. Nah memang ini kenapa ya? Balik lagi karena ini virus baru yang memang ya cepat banget lah. Anggaplah misalkan penelitian ini baru dari Desember. Ya sekarang April ya. Itu baru berapa 5 bulan itu pendek banget gitu. Memang faktanya kita masih belajar. Semua ilmu pun masih terus belajar tentang si virus dan penyakit ini gitu. Mungkin itu. Cukup. Iya. Kalau dari Anda. Ya, syukron Kaimat. Langsung ke Kak Azam. Kak Azam, tadi kan nyimak ya pertanyaannya ya. Mungkin langsung bisa dijawab satu persatu. Oke, yang pertama tadi soal sorry. Ini mundur. Yang ini dulu aja, yang ikhtiar terbaik ya. Iya. Terbaik tadi. Ya, silakan. Ya, yang terbaik itu jelas apa yang kita lakukan sesuai dengan hukum syar'inya ya, hukum syaraknya gitu. Oh ya, tadi sebelumnya ada koreksi tadi, waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh tadi. Surah At-Talaq ayat 3 kalau nggak salah tadi. Oke, jadi balik lagi Jadi ikhtiar terbaik itu adalah ikhtiar sesuai dengan hukum syariat gitu. Artinya kalau kita melihat fakta seperti ini, kemudian syariat dan kita bisa lihat di kalau bahasanya itu al-adillatul syar'iyahnya seperti apa ya, dalil-dalil syariahnya kan bisa di Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas itu. Nah, yang disampaikan oleh dalil itu ya terus kita lakukan yaitu udah terbaik gitu. Nah, artinya yang jelas yang pertama kalau kita melockdownkan diri kita emang karena Rasul mengajarkan seperti itu, kemudian dulu para sahabat juga mengikuti seperti itu, ya nggak ada yang bantah kan dulu sahabat misal disuruh bahkan ada istilahnya ya kamu jadi penghuni rumah gitu loh artinya gitu. Artinya ya udah kita jadi penghuni rumah sementara gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu udah terbaik gitu. Kita udah memilih yang terbaik karena ini hukum syariat itu kalau kita mengerjakan sesuatu karena sesuai hukum syariat ya jadi pahala gitu loh. Paham ya maksudnya? Jadi meskipun kita diem aja gitu ya, diem gitu. Bahkan tidur ya, mohon maaf tidur di rumah saat puasa itu pahalanya udah berapa kali tuh. Pertama tidur di bulan puasa kan itu berpahala. Ya istilahnya dalam arti ya tidur di orang yang puasa di bulan Ramadan kan pahala kan gitu. Terus di rumah gitu. Maksudnya di rumahnya itu bisa kita niatkan memang ya ya ini sesuatu yang memang karena kita lakukan karena syariat gitu loh. Jadi niatkan aja terus itu karena syariat gitu. Kita di rumah, kita harus ngapa-ngapain di rumah, belajar di rumah itu karena syariat gitu. Karena niat gitu. Bahkan yang hal yang tidur aja itu bisa jadi pahala. Nah, itu yang pertama gitu ya. Nah, terus yang kedua itu apalagi di bulan Ramadan ya, tentu saja nggak bisa tidur doang gitu ya. Ya itu jadi pilihan terakhir lah. Yang pertama ya atau istilah yang lebih utama ya baca Quran, terus juga meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita dan lain-lain sebagainya yang dulu misal di luar itu terlewat kayak gitulah. Kayak gitu. Terus ya bantu-bantu di rumah di sini. Ini bisa jadi bisa jadi ladang amal yang juga bisa kita lakukan ya. Bersih-bersih itu juga lumayan kan gitu kan. Gitu. Jadi memang usahakan jangan tidur terus ya gitu. Ya itu bisa teman-teman bisa atur lah.
Itu. Nah, apa istilahnya? Jadi emang kemuliaan Ramadan di rumah itu justru kalau saya pribadi ini bisa lebih istimewa gitu. Artinya tergantung mindset gitu. Kembali lagi ke mindset pribadi. Kalau kita memang disuruh di rumah ya apa istilahnya? Ya sesuaikan aja gitu. Ya berarti Ramadan di rumah ini bisa jadi lebih dekat dengan keluarga kan gitu. Bisa lebih dekat dengan macam-macam. Jadi yang pertama mengubah mindset kita di rumah kan gitu kan. Ikhtiar terbaik di rumah, kemudian meraih kemuliaan Ramadan itu bisa pahalanya berlipat-lipat gitu loh, karena kita mengerjakannya dengan tidak berat hati gitu, intinya gitu sih, kayak gitu. Itu yang pertama, itu ikhtiar terbaiknya gitu. Artinya apapun yang dikerjakan di rumah itu lebih apa istilahnya, bisa jadi mulia gitu, apalagi di bulan Ramadan kan gitu. Iya. Itu deal, itu yang pertama deal itu. Iya. Jadi emang perbedaannya di rumah ya, Iya. tambahannya di rumah. Ya, pertanyaan selanjutnya itu mungkin bisa dijawab mengenai dampak perekonomian ya gitu. Iya, Tadi kan. ya ini mau Kan dijawab sekarang, ini. oh ya silakan. Iya, ya ini tadi udah dicatat. Jadi solusi perekonomian ya kira-kira gitu. Nah, solusi perekonomian itu yang jelas gini, di dalam apa istilahnya kitab apa ya, Al-Iqtisadiyah Al-Musla itu ya, artinya apa namanya, dalam sistem ekonomi kontemporer intinya gitu. Jadi ada istilahnya as-siyasah wal iqtisadiyah. Jadi ada politik, ada ekonomi kan gitu. Nah, itu dua hal ini memang harus bersinergi gitu. Ibarat ibarat mata uang gitu. Ya misalnya kita lempar koin kan, itu ya dua mata uang ini kan nggak bisa dipisah gitu. Nah, artinya kalau solusi perekonomian itu artinya politiknya juga harus benar gitu. Kalau politik benar, ekonomi juga harus benar gitu. Jadi dua-duanya harus benar intinya gitu. Jadi solusi perekonomian artinya politiknya juga harus menopang perekonomian gitu. Bahkan ada bukunya kan dari Hussein Matla itu kan, ekonomi penopang jihad gitu. Jadi apa istilahnya, politiknya itu harus yang pertama memang kedaulatannya itu harus di tangan syariat dulu gitu. Kalau mau perekonomian juga lebih baik gitu ke depan. Jadi syariat harus mendukung, artinya orang-orang di lockdown segala macam. Nah, sampai pada orang-orang harus dipenuhi perekonomiannya kan gitu. Kebutuhan pokok ya, intinya kebutuhan pokoknya itulah pangan, papan, sandang gitu ya. Nah artinya berpikir soal APBN, misal APBN ini dari mana segala macam. Nah, baru masuk ke iktisodiyahnya, perekonomiannya. Berarti APBN ini itu harus apa istilahnya dimiliki oleh kita gitu ya. Maksudnya sumbernya atau pemasukannya harus kita kelola sendiri kan gitu, tidak dikasih ke swasta atau BUMN dijual terus-terusan kan gitu. Nah itu kita kelola sendiri dan kembalikan ke masyarakat gitu. Kayak beras itu kan, ini panjang lagi ntar lah. Beras itu malah perdebatan ini kapan panen segala macam. Jadi ya gitu. Jadi makro-makronya. Jadi makronya itu intinya ekonomi itu sumber dari APBN kita itu harus milkiyatul ammah itu gitu. Jadi ada kepemilikan ammah ya umum, kemudian sama milkiyatul daulah, kepemilikan daulah. Itu dua itu jadi sumber yang luar biasa gitu. Terutama milkiyatul ammah kan, kepemilikan umum ya ladang, terus juga apa istilahnya air kan gitu dan sebagainya itu bisa itu jadi bahkan siapa Pak Rizal Ramli Pak Said Didu itu bilang kita bisa gitu loh, cuman ya itulah lah gitu lah. Nah gitu. Nah itu ditambah lagi milkiyatul daulah itu bisa lebih ini lagi kayak gitu. Itu ekonomi ya. Terus yang selanjutnya itu tentang pandangan syariat plasma ya terkait plasma darah. Nah pengobatan, ini yang pengobatan plasma darah. Ya saya pahami gini, apa istilahnya, memang ada satu ayat kan, hurrimat 'alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinzir itu ya. Jadi diharamkan apa istilah bangkai, darah dan daging babi itu. Nah, memang nanti perdebatannya bisa jadi kenapa donor darah boleh gitu kan. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya pribadi,
satu hal yang kalau darah itu jadikan atau diminum ya atau dipakai di kulit, misal kan bahkan plasma darah katanya bisa jadi kosmetik kan, untuk kosmetik gitu. Nah itu kalau menurut saya pribadi memang berdasarkan dalil itu memang tidak boleh gitu, karena apa istilahnya karena jelas ya dalil Al-Qur'annya gitu, kecuali dalam darurat gitu, darurat, misal tidak ada obat lagi baru dipakai. Nah nanti persoalannya kalau donor darah, nah itu kenapa boleh? Nah itu silakan kalau teman-teman mungkin ada pendapat lain gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau ini penggunaannya memang apa istilahnya diminumkah atau istilahnya kan hurrimat alaikumul maitah waddama walahmal khinzir, itu sesuatu yang dikonsumsi gitu, dimasukkan dalam tenggorokan, kerongkongan. Berarti kan bangkai kan dimasukkan dalam kerongkongan, masuk perut. Itu lahmul khinzir, daging babi juga masuk perut. Nah darah di situ kan ada wa tuh, ya kan, wal maita wa. Jadi kan isinya intinya itu sesuatu yang setara gitu. Berarti kalau bangkai kan dimakan, daging babi dimakan, itu waddam dan darah itu. Berarti kalau sama-sama dimakan, dikonsumsi, itu haram, itu tidak boleh. Nah termasuk jadi dipakai gitu. Nah tapi teman-teman juga mungkin ada pendapat lain gitu. Kenapa donor darah boleh gitu ya? Mungkin beda karena bukan di kerongkongan tapi di apa isinya? Kulit. Di transfer, transfusi darah kan itu. Nah gitu. Itu ada mungkin ikhtilafnya ada di situ gitu. Itu sih. Ini secara umum aja. Oke. Ya, tangkap. Kayak gitu. Ya. Terima kasih kepada Kak Imad dan Kak Azam ya. Sesi tajabnya kita akhiri. Mungkin ada closing statement dari Kak Imad dan Kak Azam. Masing-masing 2 menit ya, karena udah mau jam 11. Mungkin dari Kak Imad dulu, closing statement 2 menit ya. Kalau dari saya sendiri, terkait menyikapi wabah ini, pandemi COVID-19 ini, jadi memang yang pertama adalah kita harus mempunyai rujukan ya. Artinya rujukan itu rujukan informasi ya. Tetapi memang dia ini, karena ini bahasan tentang kesehatan, kita cari orang kesehatan yang kita yakinin dia bisa kita jadikan artinya amanah gitu. Ya, jangan malah mencari yang lain gitu. Misalkan mencari bahasan kesehatan malah cari yang lain gitu. Karena sebenarnya banyak umat muslim pun yang bisa untuk memberikan penjelasan gitu. Dan insya Allah dia amanah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, coba ikuti saran-saran dari mereka gitu ya. Hatta ketika memang itu serupa dengan yang disampaikan oleh anggaplah penguasa sekarang gitu. Bukan berarti kita ini karena merasa penguasa ini A, B, C dan sebagainya gitu. Kita nggak mau ngikutin semua gitu. Bukan gitu gitu. Bukan karena kita ngikutin penguasa kita, bukan karena kita ngikutin penguasa, tapi karena ini memang ini ikhtiar terbaik kita gitu. Itu ya. Terus yang ketiga, samping itu kita ikutin para ahli ya ulama lah gitu ya, yang memang bisa memberikan penjelasan ya, bagaimana sebenarnya cara menghadapinya gitu ya. Memang orang-orang medis hanya bisa menjelaskan terkait faktanya gitu, tapi bagaimana praktek dalam ibadah kita, ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Bahkan misalkan sholat Jumat ada berapa tempat ditiadakan sebagainya, itu ya kita tanyakan kepada mereka gitu. Ya kalau nanya ke orang medis ya salah juga gitu, bukan orang yang memang paham juga, kecuali memang mereka paham di situ, itu beda lagi gitu. Jadi kita tahu kapabilitas masing-masing dari setiap bidang gitu ya. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih Kak Imad. Azam, silahkan closing statement 2 menit ya. Ya. Oke. Jadi ada satu buku ini mungkin Imad udah pernah baca nih. Ziauddin Sardar, Mat. Jadi The Future of Muslim Civilization gitu. Masa depan umat Islam. Ini dalam buku ini luar biasa gitu. Intinya syariat itu sangat-sangat relevan gitu, diterapkan di peradaban dunia hari ini gitu. Intinya nggak ada alasan kalau syariat itu nggak bisa dipakai gitu. Intinya hari ini manusia dunia harus bertunduk ya, harus nggak ada istilahnya bantahan-bantahan lain selain kembali ke syariat itu, karena udah jelas gitu masalah lingkungan, masalah ini karena semuanya tidak sesuai dengan syariat gitu ya, mulai dari individu sampai politik, ekonomi, bahkan negara-negara dunia juga
ya harus mengikuti syariat itu gitu. Jadi ini luar biasa itu. Zainuddin Sada itu cendekiawan Pakistani Muslim dia. Tuh. Kayak gitu. Ya, cukup Kak. Gitulah. Ada tambahan lagi? Cukup. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Muhammad Imaduddin Siddiq dan Kak Azam. Juga tadi ada pemateri tamu ya, Mas Dr. Hakim. Terima kasih telah bergabung di Sekolah Ramadan kelas Duha yang diadakan oleh Ikatan Alumni Insantama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan Sekolah Ramadan pada hari Ahad 3 Mei 2020 pukul 15.30 sampai 17.30 dengan tema Ramadan, Bulan Perjuangan dan Kemenangan, Perspektif Sejarah Islam. Pematerinya ada Ahmad Mubarak Al-Bakir dan Muhammad Ilham Maulana yang dipandu oleh Ghaziuddin Fawaz. Teman-teman tetap jaga kesehatan dan terus tambah wawasan, jangan pernah berhenti untuk mengkaji Islam. Karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Stay and work at home bersama Ikatan Alumni Insantama. Mari kita tutup kelas duha kali ini dengan baca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Fadil Abdul Salam selaku moderator dan berserta tim pengurus Ikatan Alumni Insantama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.